Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan proyek TI. Pendahuluan. Tujuan utama dari rencana proyek adalah untuk membantu pelaksanaan proyek. Untuk memandu eksekusi, rencana harus realistis dan berguna, sehingga cukup banyak waktu dan usaha yang cukup banyak harus masuk ke dalam proses perencanaan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan perlu merencanakan pekerjaan. Menurut Swalbe 2019, mengapa kita perlu membuat perencanaan? Ada beberapa alasan yang kuat, yaitu: 1. Mengembangkan sistem informasi adalah pekerjaan yang kompleks. Umumnya melibatkan sintesis berbagai elemen perangkat keras, perangkat lunak, pengambilan data, pelatihan pengguna, dan sebagainya. Membuat sesuatu dengan kerumitan seperti ini hanya akan berhasil jika direncanakan dengan matang sebelumnya. Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek perlu mengetahui dengan pasti apa peran mereka, apa yang diharapkan dari mereka, dan kapan proyek tersebut akan selesai. Rencana proyek mengkomunikasikan informasi ini kepada semua pihak. Ketiga, pelanggan ingin merasa yakin bahwa para pengembang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan yang keempat, jika tidak ada rencana, bagaimana manajer proyek dapat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal, lebih cepat atau lebih lambat, dan apakah tindakan korektif diperlukan. Proses perencanaan termasuk merancang dan memelihara skema yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan organisasi. Proyek mencakup beberapa rencana, seperti rencana manajemen ruang lingkup, rencana manajemen jadwal, rencana manajemen biaya, dan rencana manajemen pengadaan. Selanjutnya, bahan-bahan perencanaan. Adapun langkah-langkah dasar perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Tentukan masalah yang akan diselesaikan oleh proyek. 2. Kembangkan pernyataan misi diikuti dengan pernyataan tujuan utama. 3. Kembangkan strategi proyek yang akan memenuhi semua tujuan proyek. 4. Tulis pernyataan ruang lingkup untuk mendefinisikan batasan proyek, apa yang akan dan tidak akan dilakukan. 5. Menyusun struktur perincian kerja WBS. Dan yang keenam, dengan menggunakan WBS, perkirakan durasi aktivitas, kebutuhan sumber daya, dan biaya yang sesuai untuk lingkungan Anda. 7. Menyiapkan jadwal induk proyek dan anggaran. 8. Tentukan struktur organisasi proyek, apakah matriks atau hierarki, jika Anda bebas memilih. 9. Buat rencana proyek. Dan yang ke-10, pastikan rencana tersebut ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan proyek. Selanjutnya, pendekatan terhadap perencanaan. Dengan pendekatan berbasis produk, perencana rinci biasanya dimulai dengan mengidentifikasi hasil proyek, yaitu proyek yang akan dibuat oleh proyek dan diserahkan kepada klien. Sebuah produk harus berwujud, mungkin komponen perangkat lunak, dokumen, peralatan, atau bahkan seseorang, misalnya pengguna yang terlatih, atau versi baru dari beberapa produk yang sudah ada, seperti versi modifikasi dari komponen perangkat lunak. Produk, hasil, dan produk antara dapat ditulis secara sederhana sebagai daftar produk, tetapi terkadang mereka ditampilkan dalam sebuah produk breakdown struktur diagram atau PBS. Ada beberapa keuntungan yang diklaim untuk produk breakdown struktur PBS, termasuk: yang pertama, memastikan bahwa fokus proyek adalah pada apa yang ingin dicapai dan bukan pada bagaimana caranya. Dengan kata lain, pada tujuan dan bukan pada cara. Hal ini sangat berharga karena proyek tidak dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi fakta. Untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan dengan tetap fokus pada produk akan membantu mengingatkan tim proyek ini. Yang kedua, ketika mendekati area pekerjaan baru, terkadang sulit untuk membayangkan dengan tepat apa yang perlu dilakukan, dengan kata lain, pekerjaannya. Namun, akan lebih mudah untuk mempertimbangkan apa yang harus dikembangkan produk dan memulai dari ujung produk akan lebih produktif. Yang ketiga, manajer proyek yang telah menggunakan pendekatan berbasis produk melaporkan bahwa tidak mudah melupakan sesuatu dalam rencana dibandingkan ketika menggunakan pendekatan perincian kerja. Dan yang keempat, setelah semua produk diidentifikasi, maka hal-hal lain dapat dikaitkan dengan mereka. Selanjutnya, produk manajemen adalah produk yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proyek. Produk ini mencakup misalnya dokumen inisiasi proyek atau PID, rencana proyek,
rencana kualitas, kriteria penerimaan, laporan reguler, laporan pos pemeriksaan, dan sebagainya. Produk manajemen juga mencakup kualitas produk yang terkait dengan definisi dan kontrol kualitas dan termasuk deskripsi produk, laporan tinjauan kualitas dan laporan masalah proyek. Kemudian, produk spesialis adalah hal-hal yang telah disiapkan oleh proyek untuk buat. Produk spesialis tingkat atas mungkin seperti yang ditujukan pada gambar 5.1b. Kita dapat membagi produk analisis lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1c. Terakhir, produk dapat dibagi lagi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1d. Nah, di sini bisa dilihat produk breakdown struktur level atas. Selanjutnya produk breakdown struktur level ketiga. Selanjutnya produk breakdown struktur level kedua. Dan yang terakhir produk breakdown struktur level bawah. Dengan daftar produk, sekarang kita dapat mempertimbangkan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membuat produk. Prince 2R menggunakan teknik yang dikenal sebagai diagram aliran produk untuk hal ini. Idenya cukup sederhana, kita melihat produk dalam hubungannya satu sama lain dan mempertimbangkan bagaimana satu produk diubah menjadi produk lain. Kita dapat mempresentasikan sebagai aliran produk. Selanjutnya, Work Breakdown Struktur atau WBS. Perincian pekerjaan atau work breakdown adalah pendekatan yang lebih tradisional dan telah digunakan secara luas di banyak industri untuk waktu yang lama. Ide dasarnya adalah mengambil keseluruhan pekerjaan, proyek, dan memecahnya secara progresif menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi hingga kita mendapatkan tugas-tugas individual atau paket kerja yang dapat kita perkirakan dengan masuk akal dan ditugaskan kepada anggota tim. Untuk memahami cara kerjanya, mari kita pertimbangkan sebuah proyek TI kecil. Misalnya studi kelayakan di sebuah toko bangunan untuk melihat apakah ada peluang untuk memperkenalkan sistem kontrol stok terkomputerisasi. Nah, di sini ada work breakdown struktur level atas, selanjutnya work breakdown struktur level kedua, selanjutnya work breakdown struktur level ketiga, dan kemudian work breakdown struktur level bawah. Idenya adalah kita terus memecah setiap aktivitas sampai kita sampai pada tugas-tugas tersebut. Cukup kecil, yaitu tidak mudah untuk dibagi-bagi lagi atau ditugaskan kepada lebih dari satu orang. Cukup kecil untuk diperkirakan dengan akurasi yang masuk akal, katakanlah berdurasi sekitar setengah hari hingga 2 hari. Selanjutnya, perencanaan aktivitas. Ketergantungan merupakan hal yang mendasar dalam merencanakan sebuah proyek dan nantinya dalam memahami dampak dari masalah yang dihadapi. Ketergantungan. Dalam contoh proyek kita dapat mulai mengembangkan DVD hanya setelah kita melakukan wawancara. Namun, ketergantungan seringkali lebih kompleks dari ini. Sangat mungkin kita dapat menghasilkan DFD tingkat tinggi setelah kita mewawancarai direktur mengembangkannya lebih utama dan kemudian lanjut ketika wawancara lain selesai. Dengan beberapa tim yang beroperasi, ketergantungan menjadi lebih kompleks lagi karena kita perlu mengetahui dengan tepat komponen mana dari satu tim yang diperlukan sebelum tim lain dapat memulai sesuatu yang lain. Kita dapat menganalisis ketergantungan menggunakan diagram jaringan yang juga dikenal sebagai diagram ketergantungan atau diagram PERT. Dan di sini adalah contoh diagram jaringan atau format aktivitas dalam panah. Dari diagram tersebut, kita dapat membaca hal berikut. Setelah proyek dimulai, kita memiliki 2 aktivitas melakukan wawancara dan menyelidiki sistem lain yang dapat berjalan secara paralel. Namun hasil dari kedua aktivitas tersebut harus disatukan sebelum kita dapat memulai 3 aktivitas berikutnya, menganalisis kebutuhan, menyelidiki paket, dan menyelidiki perangkat keras. Kami menunjukkan penyatuan ini dengan menggunakan aktivitas dummy. Aktivitas dengan durasi 0 yang ditunjukkan oleh garis-garis putus. Ketiga aktivitas ini kemudian disatukan sekali lagi dengan menggunakan 2 aktivitas dummy sebelum kita dapat memulai tugas terakhir dari proyek kita. Setelah kita memperkirakan upaya yang terlibat dalam setiap kegiatan, kita dapat menggunakan jaringan untuk menetapkan fitur penting lainnya dari proyek. Mari kita misalkan bahwa kita telah memperkirakan upaya untuk setiap kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan wawancara 8 hari. 2. Menyelidiki sistem lain 4 hari. 3. Menganalisis persyaratan 3 hari.
4. Menyelidiki paket 8 hari. 5. Menyelidiki perangkat keras 5 hari. Dan yang terakhir, membuat laporan 5 hari. Selanjutnya diagram batang. Alat perencanaan lain yang banyak digunakan adalah diagram batang, yang sering disebut diagram Gantt. Bagan batang memberikan cara yang sangat visual untuk menggambarkan urutan kegiatan dalam sebuah proyek. Namun, karena tidak menunjukkan ketergantungan dengan mudah, bagian ini kurang berguna untuk mengelola kemajuan dalam sebuah proyek.